Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sempena kita merayakan Natal yang mulia ini, kiranya berkat dan kasih setia Tuhan selalu memberi kita kekuatan untuk bersekutu, memuji dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memulakan ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kita di dalam lagu pujian nomor 23, rangkap 1 dan 2. Sorry, fight lahi, minontok dosit kanta. Tumonuduk no di toko, di vazaan sit fight lahi, tu hormati Yesus. Yesus di Tuhan toko, antat sorit kinoringan, no koriko di tanava, ikorim butu onda, o tanak susumadan, sumamung okoy no dika, panavaho okoy no. Amin, amin, mga nabaw omonulong di ginabo. Manusi di sokobihan. Untuk pembacaan firman Tuhan, saya mempersilakan Gembala Junior untuk membawa kita dalam pembacaan firman Tuhan. Baik, mari kita teruskan ibadah kita dalam pembacaan yang pertama. Pembacaan kita yang pertama diambil dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1-3. Saya bacakan di bawah tajuk kemuliaan Yerusalem pada masa hadapan. Bangkitlah dan bersinarlah hai Yerusalem, karena cahaya penyelamatmu sudah datang. Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaannya. Bangsa-bangsa lain akan diliputi kegelapan, tetapi cahaya Tuhan akan bersinar atasmu.
cahaya hadiratnya akan menerangimu. Bangsa-bangsa lain datang kepada cahayamu, dan raja-raja tertarik kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikianlah pembacaan. Baik, mari kita memuji Tuhan, meneruskan ibadah kita dengan kita mengangkat lagu satu pujian dalam nomor 22, rangkap 1 dan 2. Hosiana iraja di tanah Kokinoringa, korikot di toko, pembulai di kerajaan, ongkun sopot sakawi, tuno korikot Yesus. Hosiana tokono, sumamung diminananggu, sitiko ora jaza, subang sit ongo ginabo, mintoron ko sidahan, sit ongo ginabosa. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan yang kedua, saya mempersilakan Gembala Justivon untuk membaca firman Tuhan. Mari kita meneruskan ibadah ini dalam pembacaan Yesaya 7 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah, Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepada tuanku. Seorang gadis yang mengandung akan melahirkan seorang anak lelaki yang dinamakannya Immanuel. Mari kita teruskan ibadah kita dengan memuji Tuhan dalam buku Longoi di nomor 35, rangkap pertama, kedua, dan ketiga. Malaikat tinoringan minangahabalno, ihabalno kobosihan sid manaw do domba, ada kono korosika warot ihabalza, habal kon sapatan dosom pomoguna, kota di Raja Daud nakadandai biano, di Kristus di Tuhan toko biano enok toko. Untuk pembacaan firman Tuhan yang seterusnya, saya menjemput Gembala Joel untuk membacakan firman Tuhan. Salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudara yang dikasihi di dalam Tuhan,
Mari kita teruskan ibadah kita dengan mendengar pembacaan ayat Alkitab yang diambil di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang pertama sehingga ke-7. Lukas pasal 2 ayat pertama sehingga ke-7, saya akan membacakannya di dalam terjemahan bahasa rungus di bawah tajuk Kinalandasan di Yesus. Ihizadino sinuhuno di Kaisal Agustus sid Rom, isoko via itong ulun di pentoron sid pentongkop do pemogunan di pemerintahan do Rom do mo kiizap. Iti diti kensano gi pongizap dot ihizadiri Ikerenius o Gabonol di pemogunan do Syria. Menjadi Sokovia itong ulun minulino si daw om daw do kampung tu mo kiizap. Na Yusuf nga minamanaw no antad sid kakadazanan do Nazaret sid pemogunan da Galilea tu kumaa sid kampung di Raja Daud, inono it kakadazanan do Bethlehem sid pemogunan da Yudea, tu Yusuf dino rurungan omong kupu di Raja Daud. Minoki izap Yusuf omisovon daw i Mariam di torusuvono, dot ihiza di sid Bethlehem yoti dino, norikot no ohiza do musu i Mariam, om minusuno yosido dot anak do kusay, inono it anak daw do ketuaan. Iriyogi linopot no daw dot ontogop it anak dino om porumak ogi sid susumadan tu asot intoronon dio tivokon di hizadino. Terima kasih kepada Gembala yang sudah membacakan firman Tuhan sebentar tadi. Dan untuk meneruskan ibadah kita, mari kita menaikkan pujian dalam buku Longoy nomor 29, rangkap pertama hingga ketiga. Lahim sinono it anak do raja, do sido manahap do kapasi pendah. Amin, amin om kopi on dusan. Kavi ibu sabab mong ining no dilongoy di malaikat di mong indah zono. Amin, amin om kopi on dusan. Untuk pembacaan firman Tuhan, saya menjemput Gembala Mejingkin untuk membacakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang diambil daripada Lukas
2 ayat 10 sampai 14. Begini firman Tuhan, tetapi malaikat itu berkata, "Janganlah takut, aku datang membawa berita baik untuk kamu, berita yang akan menggembirakan semua orang. Pada hari ini di kota Daud telah lahir penyelamat kamu, Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kamu akan menemui seorang bayi yang dibedung dengan kain dan berbaring di dalam palung." Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh sepasukan besar malaikat surga yang memuji-muji Allah. Termulialah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hatinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita teruskan ibadah kita dengan memuji Tuhan dalam lagu pujian Buku Dongoy bernomor 37, rangkap 1 dan 2. Ingoni malaikat Indo dongoy sid sabat, kehormatan si Tuhan yonusan pemogunan. Otomon binangun tu baroko higakan habal kino sinaan dit anak sid bait lahir. Iningoni malaikat menghormat dit anak. Kristus Raja riniba, Raja toko sid surga, umikot sid riniba, tumonus ti dosada. Dinuma diriniba, tumangada dosada. Tuhan sampai pendaid, Yesus nit Immanuel. Iningoni malaikat menghormati tanah. Nah, untuk membawa kita dalam perkongsian firman Tuhan, saya mempersilakan Pastor Azman untuk melayani kita dengan khotbah atau firman Tuhan. Shalom dan selamat hari Natal kepada semua jemaat yang sedang mengikuti ibadah Natal secara online pada hari ini. Nah, hari ini merupakan hari di mana seluruh orang Kristen merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, marilah kita merayakan Natal ini dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk meminta kebijaksanaan dari Tuhan agar kita memahami dengan sungguh-sungguh firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini, karena Engkau memberikan kami peluang untuk merayakan Natal pada tahun ini. Tuhan, kami memohon kepada Engkau agar pada hari ini kami mendapat pelajaran baru dari firman-Mu, agar Natal pada tahun ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kami mendapat kekuatan baru untuk terus hidup sesuai kehendak-Mu. Tuhan, hamba yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu memohon agar Roh Kudus-Mu yang bekerja,
agar apapun yang disampaikan pada hari ini dapat membangun dan memberkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab yang kedua ayat 6 sehingga ayat yang ke-7 dengan subtema Palungan Bethlehem. Sekali lagi, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 6 sehingga ayat yang ke-7 dengan subtema Palungan Bethlehem. Dan saya akan membacakan kepada kita pembacaan teks firman Tuhan hari ini. Lukas 2 ayat 6 sehingga ayat yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, jika kita melihat teks kita pada hari ini bermula dari ayat yang pertama, maka kita akan melihat seluruh perikop kelahiran Yesus, dan perikop ini cukup terkenal bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kita melihat bagaimana kisah perjalanan Yusuf dan Maria untuk pulang ke kampung halaman mereka sendiri untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh Kaisar Agustus untuk membanci semua penduduk di seluruh dunia. Manakala gubernur di negeri Syria pada waktu itu adalah Quirinius. Nah, Yusuf dan Maria berangkat dari bandar Nazaret di Galilea ke kota Daud, yaitu Bethlehem, untuk mendaftarkan diri. Ketika mereka tiba di Bethlehem, maka tibalah masanya bagi Maria untuk bersalin. Nah, oleh karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, nah mungkin disebabkan oleh ramai orang yang balik ke Bethlehem untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan, maka tidak ada rumah penginapan pada waktu itu di Bethlehem. Maka Maria melahirkan anak itu di sebuah kandang binatang yang dikatakan menyerupai bentuk gua. Anak itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar kisah kelahiran Yesus dikhotbahkan bila tibanya hari Natal, dan fokus kita sudah pasti kepada bayi yang baru lahir. Memang hal ini wajar karena inti dari perjanjian baru adalah Yesus Kristus itu sendiri. Namun pada hari ini adalah satu hal yang menarik untuk kita bahas, yaitu perkataan palungan. Kata palung bukan sebuah kata yang kebetulan digunakan oleh Lukas di dalam penulisannya, tetapi ada makna di sebalik kata ini. Kata palungan ini diulang semula oleh Lukas dalam ayat 12 di dalam kata-kata malaikat kepada para gembala sebagai tanda untuk mengenali bayi yang baru lahir itu. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kata palungan membuat bayi Yesus berbeza dengan bayi yang lain. Dari kata palungan ini, para gembala akan lebih mudah mengenali bayi yang dikatakan oleh para malaikat. Nah, sebelum kita lebih lanjut dalam pembelajaran tentang palungan, ada baiknya kita mengetahui apa itu palungan. Palungan adalah sebuah tempat di mana para gembala meletakkan makanan untuk binatang yang diternak oleh mereka, sama ada domba, sapi, atau kambing. Palungan terbuat dari batu atau logam dan juga yang kayu. Namun yang sering kali dijumpai adalah palungan yang terbuat daripada batu. Selain dari tempat sumber makanan bagi binatang ternak, palungan juga digunakan untuk memisahkan anak binatang sulung dari anak yang lain bagi tujuan korban persembahan. Nah, syarat korban persembahan adalah seekor binatang yang tidak bercacat, maka anak pertama binatang harus dipisahkan agar tidak mengalami kecederaan, agar layak untuk dijadikan korban persembahan. Jadi palungan adalah tempat di mana sumber makanan bagi binatang ternak, dan ia juga tempat di mana persembahan korban harus diletakkan. Palungan sangat dekat dengan kehidupan para gembala, dan palungan sangat penting bagi binatang ternak.
Nah, persoalannya, kenapa bayi Yesus harus dibaringkan di dalam palungan? Sedangkan ia adalah keturunan raja yang akan menyelamatkan manusia. Bagaimana mungkin seorang Mesias yang dinanti-nantikan hanya diletakkan di dalam palungan? Nah, sedangkan Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Israel adalah seorang yang mampu mengalahkan kekuasaan Romawi. Kelahiran Yesus sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh orang Israel. Dalam pemikiran orang Israel, pasti membayangkan seorang Mesias yang lahir dengan penuh kekayaan dan kemewahan untuk mengalahkan Romawi. Jadi mana mungkin seorang yang lahir dengan penuh kekurangan dapat menewaskan kekuasaan Romawi yang pada waktu itu dianggap sebagai satu kekuasaan besar dan sukar untuk dikalahkan. Ia sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh orang-orang Israel. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, semua persoalan ini terjawab dengan kita memahami simbol dari palungan tersebut. Karena palungan mempunyai makna yang dalam di sebalik pembacaan kita pada hari ini. Jemaat sekalian, simbol yang pertama harus diketahui adalah Yesus sebagai roti yang diletakkan di dalam palungan untuk memberi hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat 41, Yesus mengatakan bahwa akulah roti yang turun dari surga. Yesus datang ke dunia dibaringkan di tempat binatang-binatang diberi makan. Jerami menjadi alas tidur pertama, tapi dialah sumber kehidupan bagi kita sebagai anak-anaknya. Santo Agustinus dan bapak-bapak gereja mengatakan bahwa ia dibaringkan di palungan, ia menjadi makanan kita. Nah, sekali lagi Yesus digambarkan sebagai sumber makanan. Ketika perjamuan Tuhan, Yesus mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Matius 26 ayat 26. Dan minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 27b sehingga ayat yang ke-28. Nah, dari palungan ini kita mempunyai pengharapan untuk hidup kekal. Kita mendapat hidup yang baru karena dari palungan itu akhirnya Yesus menjadi korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Inilah Sang Mesias sesungguhnya yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Mesias inilah yang menyelamatkan mereka dari perhambaan dosa. Jemaat yang kekasih, simbol yang kedua adalah palungan juga menjadi simbol kerendahan hati Tuhan. Anak Allah boleh saja lahir di sebuah istana yang megah jika dia mahu. Tetapi kedatangan Yesus ke dunia bukanlah untuk menjadi raja bagi mereka yang tidak memerlukannya. Tetapi ia datang kepada mereka yang memerlukannya, yaitu orang-orang berdosa yang dianggap hina, miskin, dan rendah oleh orang lain. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus mudah untuk didekati jika dia lahir di sebuah istana seperti seorang raja yang diharapkan oleh orang Israel? Jawabannya pasti tidak. Maka dengan itu Yesus lahir di kandang binatang dan dibaringkan dalam palungan agar dia dengan mudah dapat didekati oleh orang-orang yang sering kali dianggap rendah, miskin, dan hina. Oleh karena kerendahan hati Allah, maka dengan mudah kita mendekati Yesus, dan untuk inilah tujuan Yesus dilahirkan bagi kita. Sekali lagi palungan membuktikan sesuatu yang istimewa di dalam kelahiran Yesus. Jadi palungan membawa simbol yang penting bagi kita. Palungan menyediakan sumber kehidupan bagi kita serta menyatakan kerendahan hati Allah. Mungkin ada banyak hal lagi yang boleh dijelaskan atau dinyatakan dari palungan tersebut. Tetapi bagi saya dua hal ini sudah cukup untuk kita sematkan di dalam hati kita di hari Natal kali ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, palungan adalah bukti kasih Allah kepada kita. Bayi yang ada di dalam palungan memberi pengharapan baru bagi orang Israel dan bagi kita. Natal bukanlah perayaan semata-mata, tetapi Natal merupakan sebuah sinar baru bagi semua orang.
marilah kita makan makanan dari palungan yang disediakan oleh Allah. Semoga di Natal tahun ini kita tidak hilang pengharapan, tetapi terus dikuatkan walaupun banyak cobaan yang sedang kita alami. COVID-19, banjir dan sebagainya, tetapi jangan hilang harapan. Selamat Hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Minta doa tokoh. Ot amada to binsanan omong wasa di sokowiai. Menerima kasih okoi sidikau gima igamanu menahak dit habal lo kobosihan. Oinonoi habal lo kinosinan dit anakmu. Di Tuhan dahai Yesus Kristus. Menjadi pihotono ikosipanzah. Supaya kumawidokoi dinoko bosihanu dit menindal lahai. Tuongokon ko ikaw sidahai. Tantu otu bongokoi ong sidkar atanokoino sebab ino panabahono inot koposisonza supaya atarang igamaza suab inono ikobuatanoza dit aso tantu punsono kembulaza di sokobe sid kobuatano dino supaya atatap okoi supaya obinai okoi dit anakmu. Oh Tuhan ahai Yesus Kristus, ikano loko sampai si dahai amuko amalu lo mengopinai dahai dulu kayo no igama dit apatut supaya yokoi ulun o menerima kasih om obin suhut pembulasono si dahai igama menaud om jodi zokoino dit anganak lo kinarengan siana yokoino om siana ino isokobiai it ongulun supaya korikot okoi kawi sidikau it anak sid susumadan. Amin. Nah, untuk memungut persembahan, sementara kita memberi pengucapan syukur, persembahan kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian yang bernombor di 36 rangkap 1 dan 2. Gakne pomogunan sinono i Tuhan patako i dinabonu pendodongoi kono dong indah zoko di Tuhan oh higapne pomogunan Yesus no i raja soko biai irini ba mendolongoi kavi tumong indah zodi Tuhan. Untuk meneruskan ibadah kita, apa saja yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Oleh itu, marilah kita menaikkan ucap syukur kepadanya dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucap terima kasih kepada Allah. Saudara dan saudari, untuk memberi pelaksanaan pemberian persembahan untuk ibadah online ini, kita masing-masing menyerahkan uang persembahan kita kepada bendahari jemaat masing-masing. Mari kita berdoa dan kita akan meneruskan dengan doa Bapa kami. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh, jiwa, seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita teruskan ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian yang bernomor di 27, rangkap 1 hingga 3. Untuk membawa kita dalam doa berkat, saya mempersilakan pembawa firman Tuhan kita sebentar tadi, pengkhotbah Gembala Azman, untuk membawa kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa untuk doa berkat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.